Saudara-saudariku yang terkasih, salam sehat dan sukacita selalu, berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Kamis 19 Desember 2024. Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Lukas. Bab 1 ayat 5 sampai 25. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya, untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat itu ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya." Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Zakaria. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka, dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang." Saudara-saudariku yang terkasih, Injil hari ini bicara tentang Zakaria dan Elisabet, dua tokoh
gereja yang luar biasa. Pada akhir Injil, Elizabeth mengungkapkan rasa syukurnya atas berkat Tuhan. Ia mengatakan, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Tentu apa yang dikatakan Elizabeth itu karena dia merasakan Tuhan begitu luar biasa untuknya. Mereka berdua hidup benar di hadapan Allah dan menurut segala perintah serta ketetapan yang tidak tercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak. Karena Elizabeth mandul dan keduanya sudah lanjut usia. Persoalan mereka adalah karena mereka tidak memiliki anak. Bagi banyak orang di zaman itu, kemandulan adalah aib dan menimbulkan stigma negatif bagi keluarga mereka. Bahkan di zaman Yahudi mereka bisa dikucilkan dari lingkungannya. Mereka tentu mengalami tekanan, cibiran, omongan, gosipan, hina dari orang-orang di sekitarnya. Saya meyakini Elizabeth zaman itu menghadapi itu. Maka tidak mengheran kalau ia mengungkapkan rasa syukur itu. Tapi Elizabeth dan Zakaria menghadapi semuanya itu. Keduanya tidak pernah kecewa kepada Tuhan. Mereka tetap setia melayani Tuhan. Zakaria tetap menerima Elizabeth sebagai seorang perempuan yang mandul dalam hidupnya. Ia tetap mencintai Elizabeth dengan tulus. Mereka tetap setia dalam doa-doa mereka dan mempasrahkan semua kepada Allah Bapa. Mereka percaya Allah akan selalu mendengarkan keluh kesah mereka. Mereka tahu Allah punya rencana untuk hidup mereka. Yang penting mereka terus berpasrah diri kepadanya. Kepasrahan pada kehendak Allah dan cinta Tuhan tidak pernah sia-sia. Dan itu yang mereka alami. Janji Tuhan itu pun tergenapi. Tuhan mengutus malaikatnya untuk menyampaikan kabar baik pada Zakaria. Jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Elizabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau namai dia Yohanes. Saudara-saudariku terkasih, hidup Zakaria dan Elizabeth memberi contoh pada kita. Tidak boleh putus asa dalam hidup dan jangan pernah menyerah. Tapi bangunlah ketekunan, kesetiaan dan kepasrahan pada Tuhan. Karena tidak pernah akan sia-sia. Selalu ada berkat yang Tuhan berikan untuk kita. Kita bisa belajar dari Zakaria dan Elizabeth yang juga mengalami masalah. Tapi mereka tidak pernah kecewa pada Tuhan. Tidak pernah marah, tidak pernah motung dengan Tuhan. Tidak pernah protes pada Tuhan. Tapi justru mereka semakin pasrah, makin tekun dan setia dalam doa-doa mereka. Bagi saya inilah pelajaran iman yang luar biasa bagi kita. Tidak hanya bagi Anda, tapi bagi saya sebagai imam. Kita semua punya masalah, kita semua punya persoalan, kita semua punya beban. Tapi mari datang pada Yesus. Datang pada Tuhan. Kita belajar dari Elizabeth dan Zakaria untuk tidak mengomeli Tuhan, tidak protes pada Tuhan, tidak kecewa, tidak melepaskan dan menjauhkan diri dari Tuhan. Tapi justru semakin dekat, setia kepada Tuhan. Terus menemui Tuhan, mempasrahkan hidup kita dan percaya dikala kita setia, Allah pasti akan memberikan berkat untuk kehidupan kita. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.